Pada video sebelumnya kita sudah membahas ya menggunakan Lagrange multiplier dan kita sudah membuktikan bahwa cost minimization atau kalau kita kaitkan dengan duality optimum berarti ketika mencapai produktivitas maksimum itu harus terpenuhi aturan ini. MPL per MPK sama dengan W per V. Mungkin saya bisa ganti W-nya ini jadi price of labor dan V-nya itu adalah price of capital. Seperti itu. Nah, berarti apa yang terjadi jika aturan ini tidak terpenuhi? Jawabannya berarti cost minimization atau productivity maximization itu tidak tercapai. Ya, Eh, bagaimana kemungkinannya? Kemungkinannya kalau dia tidak sama berarti MPL ini bisa saya ubah jadi gini ya, MPL per PL sama dengan MPK per PK gitu ya. Tapi apa yang terjadi jika ini tuh tidak sama? Ya, berarti kalau tidak sama kemungkinannya ada dua, lebih besar atau lebih kecil. Oke? Kita bisa melihat analisisnya bagaimana kalau MPL per PL itu lebih besar dari MPK per PK atau saya lebih jadi itu variasi aja tetapi ini seandainya kalau seperti ini. Misalnya MPL per MPK lebih besar dari PL per PK. Nah, nanti teman-teman bebas mau modif sendiri jadi MPL per PL lebih besar dari MPK per PK atau gimana. Tapi ini saya lebih suka misalnya bukan lebih suka sih saya pengen lihatnya analisisnya begini. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan jika produksinya itu kondisi yang tercapai adalah seperti ini. Ya, MPL dibagi MPK itu lebih besar dari PL per PK. Ya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya cost minimization itu tercapai di kondisi ini. Oke. Nah, asumsi yang paling gampang adalah kita asumsikan saja PL sama dengan PK itu sama dengan satu. Ini asumsi yang paling gampang. Sehingga ini bisa kita bilang PL per PK-nya itu satu, MPL per MPK-nya itu lebih besar dari satu. Terserah, kalian boleh pilih berapapun angkanya. Eh, Angka yang di atas satu, berapa misalnya? Misalnya angkanya itu 4 per 2 misalnya ya. Atau sama dengan 2. Oke, berarti logikanya kalau gini, karena dia asumsinya juga pasar persaingan sempurna atau di satu sisi harga itu sifatnya given, jadi harga nggak mungkin kita ubah. Yang kita bisa mainkan itu bukan harga, karena harga diberikan dari mekanisme pasar, kan itu yang kita pelajari di pasar persaingan sempurna ya. Jadi itu price itu given, sehingga yang bisa kita ubah-ubah itu adalah MPL dan MPK-nya. Oke? Nah, berarti logikanya kalau kalau 4 per 2 lebih besar dari satu, ini tuh harus jadi satu. Ya, 2 lebih besar dari satu. Berarti logikanya 2 itu harus diturunkan jadi sama dengan satu. Bagaimana mengubah 4 per 2 itu jadi satu? Nah, teman-teman harus ingat, kita gunakan juga asumsinya dia fixed budget. Yang dimaksud dengan fixed budget itu artinya ada trade-off antara menambah salah satu input capital dan trade-off-nya adalah mengurangi input lainnya gitu ya. Jadi misalnya kalau nanti saya mau naikkan input labor, berarti saya harus turunkan input capital. Kalau saya ingin naikkan input capital, saya harus turunkan input labor. Atau yang berarti kalau ada salah satu yang naik, salah satu harus turun. Nah, bagaimana si 4 per 2 ini bisa jadi angka satu? Mana yang harus kita naikin dan mana yang harus kita turunin? Logikanya satu itu adalah 3 per 3. Berarti 2 harus kita naikkan jadi 3, 4 itu harus kita turunkan jadi 3. Berarti kita dapat kesimpulan, oh kalau MPL per MPK lebih besar dari PL per PK, berarti MPL itu harus turun, MPK itu harus naik. Seperti itu. Berarti kalau berarti ini ya, ketika MPL per MPK lebih besar dari PL per PK, maka MPL itu harus diturunkan dan MPK itu harus dinaikkan. Nah, kita juga ingat konsep the law of diminishing. Konsep the law of diminishing itu berbicara tentang hubungan yang berbanding terbalik antara marginal productivity dengan input yang digunakan. Ya, berarti kalau MPL mau diturunkan, ingat aja ini kurang lebih kurva marginal productivity itu kayak gini.
Berarti kalau MP mau diturunkan, input harus ditambah. Kalau MP mau dinaikkan, input harus dikurangi. Berarti kalau MPL diturunkan, quantity labor itu harus naik. Kalau MPK mau dinaikkan, quantity capital itu harus turun. Jadi ini adalah kesimpulan, jika MPL per MPK itu lebih besar daripada PL per PK, maka yang harus dilakukan adalah quantity labor harus dinaikkan dan quantity capital harus diturunkan. Seperti itu. Berarti kondisinya akan berbanding terbalik kalau MPL lebih besar, MPL per MPK lebih kecil dari PL per PK. Pasti hasilnya kebalikan ini, kita coba aja ya. Kayak tadi, misalnya asumsinya adalah 3, ini 1, ya. Nah, ini bedanya sekarang bukan bukan tadi 4 per 2, sekarang 2 per 4 misalnya. Nah, berarti kebalikannya, ini diturunkan, ini dinaikkan, supaya jadi 3 per 3. Berarti MPL harus naik, MPK harus turun. Berarti kuantitas labor itu harus diturunkan, kuantitas capital harus dinaikkan. Ya, lihat kebalik ya, kalau seandainya kondisinya berbeda. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kombinasinya bukan dilihat, ini kan berarti membandingkan antara isoquant dengan isocos. Bagaimana kalau seandainya rasio marginal productivity dengan harga, misalnya kan sebenarnya MPL per MPK sama dengan PL per PK, ini kan optimumnya ya. Nah, ini bisa kita ubah jadi seperti ini. MPL per PL sama dengan MPK per PK. Nah, sekarang teman-teman coba kerjakan kalau seandainya MPL per PL itu lebih besar dari MPK per PK, dan itu bagaimana cara mengubah, mana yang harus naik labor atau capital, lalu bagaimana kalau MPL per PL itu kurang dari MPK per PK. Silakan coba kerjakan aja. Lakukan hal yang sama seperti ini ya. Oke. Itu berkaitan dengan perubahan alokasi input ya. Nah, lalu kita juga di cost function, sebelumnya saya belum menyinggung dengan jelas elasticity of substitution di cost function. Jadi kalau di fungsi produksi, ya, elastisitas itu mengukur bagaimana dampak perubahan marginal rate of technical substitution terhadap rasio capital labor. Ini yang kalian pelajari di fungsi produksi. Nah, di fungsi cost, kalian akan melihat elasticity of substitution itu berbeda. Ya, jadi elasticity of substitution itu bukan mengukur bagaimana dampak perubahan MRTS terhadap capital per labor, tetapi kalau dalam konteks fungsi biaya, kita mau melihat responsivitas dampak perubahan si harga input. Jadi rasio antara misalnya kita gunakan satu input ya, yaitu input labor. Jadi ada misalnya labor untuk J sama labor untuk I. Berarti kita mau melihat bagaimana dampak misalnya perubahan rasio input, rasio harga input labor J dan I dengan XI XJ. Nah, jika teman-teman bingung kok ini berlawanan ya? Sama kan, MRTS kan juga MPL per MPK. Di atasnya K per L kan. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa kita ubah rumusnya jadi WJ per WI dibagi XI per XJ. Sorry, bentar. Bukan. Ini rumusnya bisa diubah menjadi seperti ini. D XI XJ, turunan XI XJ terhadap WJ per WI dikalikan WJ per WI dibagi dengan XI per XJ. Seperti itu. Ya. Dan satu hal lagi yang saya ingin singgung itu tentang konsep cost of multi-product. Oke, cost of multi-product. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah dengan memproduksi, dengan melakukan diversifikasi produksi, maka produksi itu bisa lebih murah. Jadi ini sebenarnya mungkin belum terlalu masuk dalam ranah mikro satu, lebih ke ekonomi industri. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa ada perbedaan antara economy of scale
dengan economy of scope. Ya, jadi keduanya ini bicara tentang average cost yang semakin kecil, tetapi yang membedakan itu terletak dari strateginya. Jadi kalau economy of scale itu strategi untuk meminimumkan biaya adalah dengan cara menambah output sampai dia constant return to scale. Tetapi kalau economy of scope enggak, dia melakukan minimisasi biaya dengan cara melakukan diversifikasi produk. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ya, dan di sini kita bisa lihat diversifikasi produk itu lebih murah. Jadi kalau kita memproduksi suatu barang sekaligus itu akan lebih murah gitu. Atau kalau secara matematik simbolnya itu jadi seperti ini. C Q10 ditambah Q2 C0 Q2. Jadi misalnya ada dua perusahaan. Perusahaan pertama itu memproduksi Q1 aja. Jadi Q2-nya nggak diproduksi sama sekali. Lalu perusahaan kedua tidak memproduksi Q1 tapi dia memproduksi Q2. Maka biaya gabungannya itu akan lebih besar ketimbang ada satu perusahaan yang memproduksi kedua barang secara sekaligus. Ini simbol matematiknya. Atau bisa kita balik jadi gini. Berarti perusahaan yang memproduksi dua output sekaligus itu akan lebih murah daripada perusahaan yang memproduksi barangnya secara terpisah. Seperti itu. Oke. Nah, uh, jadi seperti itu. Itu secara matematikalnya. Notasi dari matematiknya. Nah, uh, kenapa bisa lebih murah multi produk? Karena kita lihat dari average cost-nya. Ya, kalau misalnya dia hanya produksi satu barang, berarti kan CQ10 adalah C dari Q1 dibagi Q1. C0 Q2 berarti C Q2 dibagi Q2. Tapi kalau seandainya multi produk, ini akan seperti ini. Nah, karena Q-nya lebih besar, memang cost-nya akan lebih besar ya kalau memproduksi dua barang, tapi ingat pembaginya adalah Q1 plus Q2. Nah, itu sebabnya kenapa kalau multi produk itu bisa lebih murah biayanya. Apalagi termasuk di biaya rata-rata. Nah, mungkin sebagai contoh gini aja, misalnya, kalau saya memproduksi Q1 sebesar 10, biayanya adalah 1000 misalnya. Kalau saya memproduksi Q2 sebesar 20, cost-nya adalah 500. Nah, bagaimana? Berarti kalau terpisah memproduksi Q1 dan Q2 itu jadi 1500. Nah, misalnya kalau memproduksi gabungan itu jadi 1100 misalnya. Atau 1200 gitu ya. Nah, berarti 1200 dibagi berarti terbukti bahwa 1000 ditambah 500 itu lebih besar kan daripada 1200. Dari konteks biaya rata-rata pun 1200 dibagi 30 itu kan 40. Jadi average cost-nya 40. Kalau ini kan 25 sama 100 gitu. Jadi ini kesimpulan bahwa kalau perusahaan memproduksi dengan multi produk, biayanya jadi murah termasuk di level biaya rata-rata seperti itu. Ya, ini akan lebih kalian akan lebih dan ini termasuk konsep economy of scope ya. Karena ini ya, karena dia berkaitan dengan alokasi produksi barang ya. Jadi apakah barangnya dibuat lebih diversifikasi gitu ya. Seperti itu. Tapi kan kita bisa lihat bahwa outputnya sama-sama 30 kan. Ini kan Q1 10, Q2 20, dijumlahin 30. Nah, di sini juga 30. Tapi beda di total cost kayak gitu. Oke. Jadi sekian aja dari penjelasan saya. Semoga teman-teman bisa mengerti semua pembahasan video mengenai cost function, termasuk nanti setelah ini kalian akan melihat beberapa berapa ini ya macam-macam fungsi cost dan contoh soal dan penyelesaiannya. Oke, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.